Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 430. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sisi lain, jantung leluhur keluarga Gigi Kenoth berdetak sangat kencang. Begitu sosok Guntur ini muncul, dia tercengang. Sebagai leluhur keluarga Ji, dia sangat berpengetahuan. Tapi ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melihat energi petir berubah menjadi naga tak berujung. Itu terlalu mengerikan. Walaupun dia tidak tahu tentang kesengsaraan Guntur macam apa ini, tapi dia tahu semakin kuat kesengsaraan Guntur, semakin kuat potensi seseorang. Dan potensi Qingchen jelas melebihi imajinasinya. Orang ini harus dibunuh. Jika tidak, dia akan menjadi masalah besar di masa depan, kata Gigi Kenoth. Qingchen tidak memiliki waktu untuk menebak apa yang dipikirkan Gigi Kenoth. Sekarang fokusnya tertuju kepada raksasa Guntur di langit. Naga raksasa Guntur ini memberinya aura kehancuran. Seolah-olah dia adalah pencipta kehancuran, dewa kehancuran yang menguasai dunia. Musnahkan. Raksasa Guntur menekan. Naga raksasa itu melihat ke bawah dengan aura kiamat. Terlalu kuat kesengsaraan ini. Hati Qingchen dingin, namun dia mengangkat kepalanya. Aku, Qingchen, sudah mati sekali. Tidak ada yang bisa menghukum saya di dunia ini, bahkan jalan surga sekalipun. Qingchen meraung ke langit. Sesaat kemudian 108 guntur naga di sekitar guntur naga raksasa perlahan-lahan mulai turun untuk menyambar Qingchen. Segel pembalik surga muncul di tangan Qingchen dan dilayangkan langsung bertabrakan dengan naga guntur. Boom! Segel pembalik surga terpental, namun beberapa naga guntur juga meledak. Semut pemakan ki, serangga api, dan serangga pencari roh dikeluarkan menjadi tameng dan bertabrakan dengan naga guntur. Ketiga serangga itu bersinar dengan cahaya guntur. Di langit, guntur naga raksasa nampak marah, lalu 9 naga guntur kecil terbang turun pada saat yang sama. Qingchen tidak takut terbang ke langit dan memborbardir naga guntur itu dengan tebasan pedangnya. Langit semakin marah, 36 naga guntur terbang melayang ke arah Qingchen. Dengan cepat Qingchen yang sedang menebas dibombardir jatuh ke tanah. Terlalu kejam. Naga guntur ini jelas tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Pil pedang perak dilepaskan, bertabrakan dengan naga guntur, meledak. Pil pedang perak milik Qingchen langsung terbelah dan menjadi bubuk. Sedangkan naga guntur masih melesat jatuh. Kuali penekan iblis. Qingchen meraung tanpa berpikir, kuali penekan iblis langsung dikeluarkan dan berputar di atas kepala Qingchen. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menabrak kuali kuno penekan iblis. Sementara waktu kuali kuno bergetar hebat, menahan, sebelum akhirnya kuali penekan iblis tidak kuat menahan dan meledak dengan energi iblis. Apa itu kuali iblis yang dipakai di medan perang iblis surga? Harta karun ras manusia purba. Betapa mungkinkah di tangan orang ini? Kata Gigi Kenoth, dia dan iblis alien di tubuhnya terkejut. Saat ini naga guntur menyapu. Ketiga serangga yang mengelilingi Qingchen tersambar dan gosong sebelum akhirnya menyambar Qingchen. Qingchen nampak berlumuran darah. Qingchen kemudian mengeluarkan pedang guntur surgawi yang diperoleh dari Peng Lei. Qingchen naik ke langit dengan bangga. Kedua tangannya memegang pedang. Satu memegang pedang karat misterius, yang satunya lagi memegang pedang petir surgawi. Dan seluruh tubuh Qingchen diselimuti guntur. Itu adalah bloodline gunturnya. Pada akhirnya Qingchen berhasil menahan 108 guntur naga kecil. Apa? Diblokir? Semua orang keluarga Ji terkejut. Hei, itu pedang guntur. Bukankah itu harta kekaisaran Xuan Yuan? Bagaimana bisa di sini, di tangan anak itu? Kata seseorang di keluarga Ji. Saat ini di langit tersisa naga guntur raksasa. Naga itu membuka mulut, mengaung.
dan guntur keluar langsung menghantam Kincen. Kincen terbang keluar dengan kulit hangus. Kincen! Jiruyu tidak tahan, dia mengguncang sosoknya dan bergegas turun. Tapi dengan asap guntur yang tersisa, dia langsung diterbangkan keluar. Untungnya tiang ungu di alis Jiruyu bersinar, memblokir guntur untuknya. Jika tidak, dia akan terluka parah. Jangan mendekat. Kincen berlumuran darah, namun dengan tegas dia berteriak kepada Jiruyu. Lalu matanya melirik ke langit. Terlihat di langit guntur raksasa dengan 2 tanduk di kepalanya, dan guntur hitam mengembun di tanduknya. Naga petir kiamat. Gila, benar-benar gila. Siapa yang bisa selamat dari kesengsaraan guntur seperti itu? Apakah ini benar-benar hanya kesengsaraan guntur? Kata leluhur tua Jikenot, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Naga guntur raksasa turun, cakar tajam dengan gunturnya langsung menyapu ke Kincen. Segel pembalik surga, kuali kuno penekan iblis. Segera kedua harta ini naik ke langit. Pada saat yang sama, teknik pedang ganda Kincen juga dilepaskan. Cakar naga terlalu kuat, segel pembalik surga dan kuali kuno terbang terpental menabrak alam rahasia. Cakar naga jatuh lagi. Cahaya niat pedang menabrak cakar itu. Akhirnya cakar naga itu terkoyak. Namun kekuatan mengerikan cakar naga masih mengenai tubuh Kincen. Kincen langsung diledakkan terbang terpental ke tanah. Ini bukan lagi guntur dan kilat, tetapi sudah berubah menjadi zat naga guntur yang dapat menyerang secara langsung. Kincen mengaktifkan sebagian kekuatan tersembunyi di pedang karat. Lalu dia dan naga guntur raksasa bertarung dengan liar. Cakar dan ekor naga itu diputar, terus menyerang Kincen dengan membabi buta. Seluruh dunia rahasia keluarga Ji menjadi medan perang bagi 2 orang. Setiap tabrakan menciptakan gelombang kejut. Banyak serangan yang menyasar dan menghantam para ahli keluarga Ji. Bahkan Penatu Agung juga terluka akibat serangan ekor naga yang tidak sengaja menghantamnya. Di sisi luar alam rahasia nampak ketiga Mokara melihat pemandangan ini. Ada begitu banyak ahli martial emperor. Tuan, hati-hati. Jika mereka mati, sungguh sia-sia. Kata Mokara, dia tidak kuasa melihat banyak ahli martial emperor keluarga Ji yang tidak sengaja terbunuh. Dengan wajah cemas. Ini semua makanan enak, bagaimana bisa mati seperti itu? Ia sangat tidak sabar untuk pergi dan menikmatinya. Iblis tua, saat seperti ini kamu masih berpikir untuk makan. Tuannya sedang kesusahan. Apakah kamu punya otak? Kata skeleton cabang dengan nada marah. Dia sangat cemas kepada Kincen, tapi Mokara malah mengkhawatirkan ahli keluarga Ji yang mati dan takut dia tidak bisa makan. Membuatnya sangat marah, bahkan ingin menamparnya. Saat ini dalam pertempuran nampak Kincen terluka parah dan esensi sejatinya juga hampir habis. Tapi naga guntur itu nampak tidak merasa lelah sedikit pun. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan penghancur naga guntur ini sangat mengerikan. Jika terus bertarung seperti ini, aku akan mati, kata Kincen. Sesaat kemudian dia menyadari bahwa naga guntur ini hanya menyerang dengan aturan penghancuran. Jadi jika ingin mengalahkannya harus menggunakan aturan penghancuran yang lebih kuat dari naga itu. Jalan kehancuran. Kincen mengalirkan semua aturan penghancuran kepada pedang karat. Niat pedang mengembun. Pedang karat diselimuti cahaya hitam. Menjadi bayangan pedang tak berujung. Langsung menebas. Dan naga guntur itu terbelah oleh pedang. Naga guntur itu meledak dan hancur. Akhirnya berhasil, kata Kincen. Dia memegang pedang karat dan pedang guntur. Esensi sejatinya telah habis. Dia benar-benar kehilangan kekuatan bertempurnya. Ini kesempatan yang bagus untuk membunuhnya, kata Jikenot. Namun tiba-tiba terlihat naga guntur raksasa yang diledakkan berubah menjadi cahaya guntur. Dan cahaya guntur ini masuk ke dalam tubuh Kincen. Napas Kincen dibangkitkan. Tubuhnya yang terluka disembuhkan dalam sekejap. Dan meridiannya juga dengan cepat sembuh. Pada saat yang sama Bloodline guntur Kincen meroket dalam sekejap. Energi guntur itu dikompres menjadi cair dan mengembun di dantian. Wow, Kincen tidak pernah merasa begitu sangat segar. Seluruh tubuhnya penuh energi dan kekuatan kehidupannya lebih kuat dari sebelumnya.
Aura tubuh Qingchen perlahan-lahan pulih 10%, 30%, 50%, hingga 100%. Aura di tubuh Qingchen sangat kuat. Bukan hanya dia, semut pemakan ki, serangga api, dan serangga roh juga menerima makanan. Mereka yang tadi terluka sekarang menjadi pulih. Jiruyu dan Jeongchen dalam jarak terdekat juga mendapat manfaat. Apakah secepat itu untuk pulih? Kata Ji Kenot, dia awalnya ingin mengambil tindakan di saat Qingchen lemah. Namun sekarang dia malah merasakan napas Qingchen telah pulih. Bahkan itu lebih kuat dari kondisi awalnya. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Wajah Ji Kenot menjadi jelek. Tepat ketika Ji Kenot terkejut dan berpikir bahwa kesengsaraan Guntur telah berakhir, meledak. Di langit raksasa Guntur dengan kilat kembali muncul. Apa kesengsaraan Guntur belum berakhir? Ji Kenot tidak bisa membuka matanya lebar-lebar. Di sisi luar tanah leluhur, kucing hitam memfokuskan pandangan lalu bergumam. Nak Qingchen, Guntur naga raksasa Tianlong, itu hanya makanan pembuka. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Anda harus bisa menahannya. Terlihat di langit, lubang hitam besar muncul dan raksasa Guntur langsung bergerak. Guntur tak berujung mengembun dan jatuh ke arah Qingchen. Duar! Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Qingchen, dia langsung diledakkan. Dia baru saja pulih ke puncaknya, tapi kembali menderita luka yang mengerikan. Dia jatuh ke tanah, menyemburkan darah, organ dalamnya terkoyak. Terlalu kuat, bagaimana bisa begitu kuat? Qingchen membuka matanya lebar-lebar, namun terlihat di langit cahaya Guntur tak berujung mengembun kembali dengan kekuatan. Teror yang terus meningkat, jauh lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Ini tidak baik. Guntur sebelumnya dia tidak bisa menahannya. Jika dia mengambil Guntur ini lagi, dia pasti akan mati. Qingchen dengan panik buru-buru menyembuhkan luka-luka pada tubuhnya. Dan terlihat dalam waktu yang singkat luka-luka Qingchen dengan cepat pulih. Qingchen sendiri tidak menyangka sekarang tubuhnya dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Namun pada saat ini Qingchen merasakan krisis yang amat menakutkan. Dia merasa di bawah cahaya Guntur ini dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dan hanya bisa pasrah untuk musnah dalam sekejap. Tetapi pada saat ini Qingchen benar-benar melihat Jiruyu bergegas ke arahnya. Qingchen, aku akan memblokirnya untukmu. Teriak Jiruyu dengan ekspresi tegas. Dia rela menukar hidupnya untuk Qingchen. Jiruyu, jangan datang. Kamu tidak akan bisa menghentikannya. Teriak Qingchen dengan wajah pucat. Tidak, Qingchen, aku ingin membantumu. Bahkan jika aku harus mati, selama kamu bisa hidup, itu sudah cukup bagiku. Jiruyu bergegas datang sambil menangis. Jika kamu mati dan aku hidup sendiri, apa artinya hidup? Jiruyu bergegas dengan panik. Tidak. Qingchen meraung. Namun saat ini cahaya Guntur itu telah sampai kepada Jiruyu. Melihat itu, Qingchen dengan panik bergegas ke arah Jiruyu, berniat untuk menolongnya. Namun sayang Guntur itu telah lebih dulu menyambar tubuh Jiruyu. Tidak. Qingchen meraung. Dia tidak ingin Jiruyu mati seperti ini. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat Jiruyu hancur. Sebelum saat-saat tubuhnya hancur, Jiruyu nampak tersenyum dan berkata, Qingchen, jangan menangis. Saya dapat membantumu. Saya sudah sangat puas. Kamu harus menjalani kehidupan dengan baik. Kata Jiruyu sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar diselimuti Guntur dan berubah menjadi abu, tanpa tulang yang tersisa. Tidak. Sudut mata Qingchen mengeluarkan air mata. Tuhan, aku akan bertarung denganmu. Qingchen meraung kepada raksasa Guntur di langit, memegang pedangnya dan bergegas melesat ke atas. Namun di tengah jalan dia tiba-tiba berhenti. Salah, ada yang salah. Jiruyu menerima warisan dari leluhur keluarga Ji. Bagaimana dia bisa dengan mudah mati? Sebelumnya tiang ungu itu memblokir Guntur untuk Jiruyu, tapi barusan tiang ungu itu bahkan tidak muncul. Iblis hati ilusi, ini iblis hati ilusi. Qingchen tiba-tiba sadar, matanya yang tajam mengembalikan kejernihan pikirannya. Pedangnya menebas sekeliling,
Sebuah dunia seperti cermin langsung dihancurkan. Segera semua yang ada di depannya menghilang. Kincen tiba-tiba terbangun. Dia masih di tanah leluhur keluarga Ji. Dia melihat Jiruyu di kejauhan yang melihat ke arahnya dengan cemas. Itu terlalu kejam. Bahkan kesengsaraan Guntur ini menggunakan ilusi. Jika dia tidak bangun sekarang dan masih bergegas maju dalam mimpinya, maka dia akan benar-benar mati. Terlihat di langit serangan Guntur kedua akan jatuh. Saat ini Kincen tidak mempertimbangkan apapun, langsung menampilkan Bloodline Guntur dengan ekstrim. Arai Tiankong Wanjuan dan bola Linglong 7 lubang juga dikeluarkan. Disusul dengan tebasan pedang Guntur dan pedang karat. Meledak. Apa? Dia benar-benar memblokirnya, kata Jikenot. Dia menonton adegan ini dengan ngeri. Dia juga melihat Kincen mengorbankan bola Linglong 7 lubang. Apa? Itu bola Linglong 7 lubang. Bukankah ini harta istana berkabut? Mengapa ada di tangan anak itu? Kata Jikenot. Saat ini terlihat raksasa Guntur menembak lagi. Namun kali ini tidak ada cahaya Guntur, melainkan kehendak Guntur. Kehendak Guntur ini akan menyerang jiwa secara langsung. Ini adalah serangan terakhir kesengsaraan Guntur. Melihat itu Jikenot sangat senang. Kincen memang kuat, tapi jiwanya pasti lemah. Tidak peduli seberapa kuat jiwanya, itu hanya ahli Martial Emperor yang baru menerobos. Ini kesempatan bagus. Di saat kehendak Guntur menyerang jiwanya, benih parasit juga akan terguncang. Saat itu aku punya kesempatan untuk menembak dan mengambil alih tubuh anak itu, kata sosok iblis pada tubuh Jikenot dengan gembira. Namun Jikenot tiba-tiba terkejut di saat melihat bahwa setelah kehendak Guntur itu menyerang Kincen, Kincen terlihat baik-baik saja dan tidak terluka. Kekuatan jiwaku bahkan melampaui ahli Martial Emperor tahap akhir biasa, ditambah keinginanku yang tak terkalahkan. Serangan kehendak ini tidak akan bisa menyakitiku dengan serius, gumam Kincen. Sesaat berikutnya raksasa Guntur berhenti dan menghilang tiba-tiba. Lalu lubang hitam seperti sungai kristal yang cair mengalir ke tubuh Kincen. Ini adalah esensi sejati yang telah diringkas. Di saat memasuki tubuh, kultivasi Kincen telah meroket berkali-kali lipat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.